Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, Kak Merisa mau mengajak kita semua untuk menenangkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Shalom adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Pasti adik-adik semuanya sudah semangat, sudah mandi, sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng untuk siap memuji nama Tuhan. Adik-adik, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nafas kehidupan, diberikan papa mama yang baik, diberikan kepintaran, dan masih banyak yang lainnya. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan, adik-adik, mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Adik-adik, marilah kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami dapat berkumpul dalam sukacita dan dalam kasih penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan, untuk semua kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sekarang ya Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan tuntun kami agar kami semua dapat taat, dapat tertib dalam ibadah kami ini, sehingga ibadah dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan yang pimpin, semua boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ada yang tahu nggak? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apa? Ya, betul. Sesuai tema di awal, seri Buah Roh, Tiur Pembawa Damai Sejahtera yang akan mempraktekkan Buah Roh Damai Sejahtera. Akan dibawakan oleh kakak cantik dan baik hati. Ada yang tahu siapa? Ya, betul sekali. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Kak Nia. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau, kalau mau, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu yang di dalam hidup kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh Kania. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Amin. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa. Yes, karena kita semua yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada di hidup kita. Aduh, Kania senang banget deh bisa ketemu adik-adik meskipun secara online. Nanti kita kangen-kangenan ya kalau COVID-nya sudah mereda ya. Oke, tadi kita sudah mendengar, kita akan masuk ke dengan firman Tuhan. Dan tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 22 itu menceritakan apa tadi? Yaitu tentang buah roh. Buah roh ya adik-adik, bukan buah-buah roh, tetapi hanya buah roh. Kenapa bisa begitu? Karena ini adalah satu buah roh yang dimana buah ini mempunyai banyak sekali isinya. Seperti yang tadi kita baca di ayat 22, yaitu buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, ini adalah cerita firman Tuhan berseri dari minggu lalu. Minggu lalu siapa yang mendengarkan firman Tuhan? Iya, yang melalui Zoom itu yang membawa firmannya siapa? Betul, Kak Grace Purukan. Ayo, ada yang tahu cerita tentang apa? Top banget, yaitu tentang Ferry. Ferry yang penuh apa yo? Penuh sukacita. Sukacita, gembira hati dalam situasi apapun. Nah, hari ini kita akan mendengarkan lagi firman Tuhan mengenai buah roh, ya.
Oke adik-adik, siapa di sini yang percaya bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupannya, ada di hatinya? Siapa yang percaya? Angkat tangannya. Puji Tuhan. Berarti kita semua adalah umat pilihan Tuhan yang sudah diberkati dan ada Roh Kudus dalam hidup kita. Itu harus selalu dipercaya, diimani. Roh Kudus nggak pernah kemana-mana adik-adik. Pada saat adik-adik mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan dibaptis, Roh Kudus langsung ada dalam kehidupan kita. Oke, cerita minggu ini adalah kita meneruskan. Coba tadi buah roh. Yang pertama adik sudah dengar tentang apa? Kasih. Terus kemarin sudah mendengar tentang apa? Yang kedua, sukacita. Nah sekarang yang ketiga, apa yo? Ya, yaitu damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu seperti apa ya Kak? Damai sejahtera. Damai sejahtera adalah di hati kita ini merasa damai, tenang aja. Nah, seperti apa sih untuk membawa damai itu? Seperti apa sih hidup damai sejahtera itu? Karena kan tadi sudah dibaca di Galatia 5 ayat 22 itu, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera yang ketiga, ya. Nah, seperti apa sih adik-adik? Yuk kita dengarkan cerita tentang Tiur, ya. Anita mempunyai teman bernama Tiur. Tiur ini anaknya sangat lembut hatinya dan tidak suka bermusuhan dengan orang lain. Tiur mempunyai teman bernama Erika dan si kembar Tina dan Tini. Suatu hari, Tiur bermain bulu tangkis di lapangan. Dia mengajak Erika untuk bermain berpasangan melawan si kembar Tina dan Tini. Nah, adik-adik, tadi kita sudah melihat yang namanya Tiur itu orang yang baik, orang yang sabar dan tidak mau ribut ya. Terus ada Erika temannya juga yang mereka bermain bulu tangkis bersama si kembar Tina dan Tini. Nah, pada saat mereka bermain bulu tangkis ini ya pasangan nih, si Tiur sama Erika, si Tina sama Tini. Nah, pada set yang pertama, pertandingan yang pertama, Tiur kalah sama Tina Tini. Tiur dan Erika kalah nih. Jadi yang menang set pertama adalah Tina dan Tini. Terus mereka main lagi nih. Wah, set kedua. Wah, siapa ya yang menang? Wih, ternyata Tiur menang adik-adik sama Erika. Nah, yang kalah itu siapa? Tuh, si kembar Tina dan Tini. Tapi apa yang terjadi? Tina dan Tini ngambek. Kok ngambek ya? Ternyata si Tina ini nggak mau terima kekalahannya. Dia nggak sportif. Dia nggak mau terima. Loh, saya kan yang pertama sudah menang. Ini yang kedua pasti ada kecurangan nih. Ini nggak adil. Blok. Raket bulu tangkisnya dibanting. Si Tina marah-marah. Ternyata karena efeknya dia masih kesel, setiap besokannya nih ketemu di sekolahan, ya Tina setiap ngeliat Tiur begini. Si Tiur bingung. Ini kenapa pula ini si Tina ini? Kan aku nggak salah. Kan tapi aku bingung. Nah, akhirnya Tiur punya ide. Sudahlah, aku ketemu dengan ketua kelasku, ya. Namanya Harry. Ya, dia bertemu dengan Harry untuk apa adik-adik? Ya, untuk menceritakan, mencari solusinya. Mereka mau baikan nih, gimana caranya? Dia ceritain sama Harry. Ya. Harry ini bilang, "Oke, kalau gitu saya akan mencoba mendamaikan kalian. Yuk, nanti kita bikin pertemuan berempat." Nah, akhirnya keesokan harinya mereka ketemu nih berempat nih. Harry, Tiur, Tina dan Tini. Ya, maksudnya saat itu Harry mau mendamaikan. Bilang sama si Tina, "Tin, udah, itu kan hanya sebatas permainan. Ada yang menang, ada yang kalah.
Kalau kita menang, kita bersyukur. Kita kalah juga bersyukur. Kenapa? Berarti kita introspeksi diri. Berarti kita belum maksimal. Jadi, kalahan itu bukan untuk hal yang membuat kita malu, tetapi membuat kita lebih giat belajar lagi. Berarti kita kurang belajar. Itu kata Harry. Tiba-tiba si Tina lagi gitu. Tidak! Saya tidak mau! Saya tidak akan terima saya kalah. Harry minta maaf. Maaf ya, Tiur, saya nggak berhasil. Sudah, kita bawa dalam doa saja. Biar Tuhan membuka hatinya Tina dan Tini. Biar Tuhan juga membuat perdamaian di antara mereka. Berdoa saja sama Tuhan ya, katanya Harry. Oke, Tiur akan lakukan itu. Adik-adik, Tiur masih sedih. Dia pulang sekolah juga dia masih sedih. Dia bingung, kok Tina marahnya gitu amat ya sama saya, sama Erika. Ya sudah, akhirnya sebelum tidur malam, Tiur melipat tangan, Tiur berdoa. Karena dia percaya Roh Kudus yang akan menolong. Roh Kudus yang akan menjadi penghibur. Nah, baru deh si Tiur tidurnya bisa nyenyak. Nah, adik-adik, setelah beberapa hari, ternyata jawaban dari doa Tiur dijawab oleh Tuhan. Kenapa? Ada apa? Oh, ternyata beberapa hari setelah itu ada pengumuman di sekolah bahwa mereka akan masuk ke dalam kejuaraan bulu tangkis. Oh, setanggerang. Wih, hebat. Melawan sekolah-sekolah yang lainnya. Wih, hebat. Nah, sebagai utusan sekolah ya, jadi waktu itu kepala sekolah mengumumkan kita akan mengikuti kejuaraan setanggerang, kejuaraan bulu tangkis antar sekolah. Karena itu Bapak pilih yaitu Tina berpasangan dengan Tiur. Hah? Kok bisa? Aduh, gimana ya? Tapi mereka nggak berani ngelawan karena itu kan kepala sekolah yang sudah milih. Nah, akhirnya mereka mau, ya, mereka berlatihan, berpasangan, ya kan? Jadi Tina dan Tiur. Meskipun Tina lagi kesel-kesel sama Tiur, tetapi akhirnya mereka harus bermain dengan kompak supaya menang. Nah, pada saat mereka mau mulai latihan, ya, terus yang namanya Tiur itu mendatangi Tina. Dia datang kepada Tina, dia bilang sama Tina seperti ini. Tina, kalau pertandingan atau latihan kemarin saya menyakiti hati kamu, saya minta maaf ya Tina. Saya tidak pernah bermaksud untuk menyakiti hati kamu. Ya, saya benar-benar minta maaf ya Tina. Nah, dia mengulurkan tangannya kepada Tina. Nah, lalu Tina pun kaget. Kok dia yang minta maaf ya? Ya, akhirnya Tina mau menjabat tangannya Tiur. Mereka berjabat tangan. Akhirnya Tina pun mengatakan, Tiur, sebenarnya kan saya yang emosi. Saya kan yang udah marah-marah. Saya kan yang gak sportif. Saya jadi malu, kok kamu yang minta maaf sih? Mestinya kan saya, Tiur, yang meminta maaf. Aduh, saya minta maaf juga Tiur. Seharusnya saya lebih dahulu yang minta maaf sama kamu. Nah, langsung Tiur bilang apa? Udahlah Tina, yang penting kita sudah berteman lagi, kita sudah damai. Iya, tapi aku boleh nanya nggak Tiur? Aku boleh nanya nggak Tiur? Itu loh, kok kamu bisa sih Tiur? Kan kamu sudah disakiti sama aku ya. Aku sudah marah-marah, aku sudah buang muka aku kalau ketemu kamu. Kan kamu sudah disakiti aku ya. Tapi kok kamu bisa sih minta maaf duluan? Aduh, aku sih nggak bisa loh. Apa jawabannya? Nah, adik-adik, Tiur lalu menjawab apa? Aku sebenarnya bukan yang memampukan aku tuh bukan aku sendiri, tetapi Roh Kudus yang ada dalam hidup aku. Gerejaku
kakak-kakak sekolah minggu itu selalu mengajarkan aku untuk menjadi pembawa damai. Kita harus menjadi pembawa damai untuk orang lain, supaya orang lain juga merasakan damai sejahtera yang ada dalam hidup kita. Nah, kalau kita menjadi pembawa damai, berarti kita tidak suka dengan yang namanya permusuhan atau kekacauan, tapi kita semua itu adalah yang membawa kedamaian. Wah, Tina langsung mengerti adik-adik maksudnya Tiur. Aduh, Tina senang sekali bahwa melalui hidup Tiur itu Tina mendapatkan pelajaran bahwa saya anak Tuhan, saya harus menjadi pembawa damai. Akhirnya Tina memeluk Tiur dan mengatakan terima kasih ya Tiur, sudah membuat saya mengerti menjadi anak Tuhan itu selalu harus membawa damai dimanapun kita berada. Akhirnya adik-adik mereka bisa bersahabat lagi dan mereka bermain bulu tangkis dengan baik pada saat kejuaraan. Nah, adik-adik, bagaimana cerita tadi tentang Tiur dan Tina? Jadi sudah jelas ya bahwa kita anak-anak Tuhan, kita adalah pembawa damai, karena buah roh itu dampaknya salah satunya adalah damai sejahtera. Nah, untuk kata damai di dalam perjanjian baru itu berasal dari kata Gerika, yaitu eirene. Nah, atau yang kita bisa sering dengar Irene. Nah, I yang berarti satu, kesatuan, ketenangan, dan persatuan. Ini berasal dari kata eiro, yang artinya yang berarti bergabung, yaitu menjadi satu kesatuan. Nah, oleh karena itu kata irene ini berarti persatuan, yaitu yang menggabungkan seluruh unsur atau beberapa pihak untuk disatukan menjadi satu bagian. Misalnya dari cerita tadi ada 2 orang atau mungkin 4 ya, jadinya Erika, Tina, Tini sama Tiur yang berantem ya. Akhirnya mereka rujuk kembali, mereka damai kembali menjadi satu. Itulah yang disebut mereka eirene, yaitu yang tadinya terpecah, akhirnya mereka mau menjadi satu dan menciptakan sebuah kedamaian. Nah, bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan yang sudah ada Roh Kudusnya, yang selalu mau taat dan belajar firman Tuhan? Ya, kita juga harus jadi pemersatu. Kita harus juga menjadi membawa damai. Jadi kita nggak perlu takut, saya kan nggak mampu, aduh saya takut begini. Jangan takut, karena ada Roh Kudus yang menolong kita pada saat kita berdoa meminta pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita sebagai anak-anak umat pilihan Tuhan, anak-anak yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, jadi kita harus menjalankan perintah ini, yaitu kita harus menjadi pembawa damai. Kita ini dipanggil dan diciptakan bukan untuk jadi biang keributan. Kita ini diciptakan bukan untuk main jotos, main hakim sendiri. Kita enggak diciptakan atau dipanggil Tuhan Yesus di dunia ini untuk hidup di dunia ini menjadi orang yang suka marah-marah. Tidak, adik-adik, tidak. Kita diciptakan oleh Tuhan adalah untuk menjadi pembawa damai, agar hidup kita berdampak untuk orang lain, menjadi terang, menjadi contoh dan teladan untuk pembawa damai. Kak Nia yakin adik-adik sekolah minggu GKU Bintaro Jaya juga pastinya suka damai, betul kan? Siapa di sini yang suka berantem? Ada? Wah, nggak ada kan? Dan kalaupun ada harus bertobat, minta ampun sama Tuhan. Tetapi Kak Nia yakin kita semua aslinya adalah anak-anak pembawa damai. Anak-anak yang mau setia berdoa kepada Tuhan untuk menolong kita agar kita menjadi pembawa damai. Jadi kadang-kadang nih katanya kalau di kehidupan sehari-hari beda Kak. Ada aja teman-teman yang ngeselin, ada aja teman-teman yang membuli saya atau membuli teman-teman saya, ada
ada aja teman-teman yang iseng jahilin saya atau marah-marah ke saya, atau ada juga kak yang nggak sportif kayak Tina, kan kesel, aduh kak aku nggak tahan. Jadi wah berantem. Wah, ingat lagi bahwa Tuhan Yesus tidak suka dengan anak-anak yang suka cari keributan, yang sok-sok jagoan. Enggak, ya. Jadi kita menghindari. Kalau ada teman-teman yang bilang, ribut sama gue. Apa yang harus kita lakukan? Menghindari. Lebih baik kita tidak menanggapi ajakan teman tersebut, karena itu adalah salah, ya. Karena kita sudah dengar firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita sebagai pembawa damai sejahtera yang kita berikan kepada orang lain. Syaratnya adalah mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidupnya, selalu setia berdoa dan membaca firman Tuhan, dan juga melakukan firman Tuhan, dan selalu yakin dan imani Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang selalu ada dalam hidup kita, akan menolong kita. Dengan cara apa? Kita berdoa kepada Tuhan, memohon Tuhan yang menolong dan mengajarkan kita untuk kita selalu menjadi pembawa damai. Jadi kakak yakin, di mana kita anak Tuhan Yesus, di mana kita mengandalkan Roh Kudus, kita bisa menjadi pembawa damai. Puji Tuhan. Selamat menjadi pembawa damai. Damai sejahtera menyertai adik-adik sekolah minggu dan keluarga. Sampai berjumpa lagi. Semua yang mau mengikuti, yang selalu taat kepada perintah Tuhan, kita berdoa, kita mengaminkan firman ini, dan kita minta pertolongan Tuhan Yesus selalu membimbing kita dan membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa di pertengahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu dalam Galatia 5 ayat 22 yang menceritakan salah satunya adalah mengenai damai sejahtera. Tuhan, kami mau menjadi seperti Tiur, kami mau menjadi pembawa damai. Kami tidak mau Tuhan menjadi biang keributan, kami nggak mau berantem Tuhan. Kami mau mengikuti perintah Tuhan. Tuhan, kami tidak mampu, kadang kami masih emosi karena kami tidak sabar. Kami tidak mampu Tuhan, karena itu Tuhan, kami mohon ampun atas segala ketidakmampuan kami, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tolong kami, Tuhan Yesus yang membuka hati kami, menolong kami dalam pembicaraan, perkataan, perbuatan kami, agar kami diberkati dan kami bisa selalu menjadi pembawa damai di dalam lingkungan kami, keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur, kami sangat berterima kasih bahwa hari ini hari yang indah yang sudah Kau siapkan kepada kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Wah, bagus sekali ya adik-adik pembelajaran kita pada hari ini. Kita boleh belajar dari tokoh Tiur yang selalu mau membawa damai sejahtera. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sebagai bentuk ucapan syukur kita, karena kita hari ini sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, dan juga karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu kita rasakan sampai hari ini. Adik-adik, dalam mengumpulkan persembahan, adik-adik boleh meminta tolong Papa dan Mama untuk mengirimkannya ya. Baik adik-adik, marilah dengan penuh sukacita dan ucapan syukur, kita beri persembahan kita sambil mengangkat pujian, Aku bawa dan berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Teman-teman, mari kita berdoa.
Yesus kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar menjadi berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar supaya kita menjadi anak-anak yang tidak suka berantem, yang tidak suka marah-marah, apalagi sampai membuat keributan. Tapi kita semua mau menjadi anak-anak yang membawa damai sejahtera Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Kiranya Roh Kudus yang sudah ada di dalam hati kita memampukan kita menjadi anak yang selalu membawa damai sejahtera. Adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan sambil mengangkat pujian dari PKJ 203, Ada Damai Sejahtera Allah. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa sekaligus kita menutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami bersyukur ya Tuhan, hari ini kami semua boleh mengikuti ibadah sekolah minggu secara virtual ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kami adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah bernyanyi bersama, biarlah sukacita damai sejahtera yang daripada Tuhan menaungi setiap kami. Dan kami berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu yang dalam berjuang untuk studi mereka, sekolah mereka. Mari Tuhan Engkau berkati, biarlah adik-adik boleh tetap mengandalkan Tuhan, percayakan kuasa Tuhan, sehingga ketika mereka juga mengikuti pelajaran di sekolah,
Cara khusus melalui online, mereka boleh lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan kami percaya masa depan yang terbaik Tuhan siapkan bagi kami adik-adik sekolah minggu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami, Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang terbaik bagi orang tua kami, mama, papa. Tuhan juga berkati mereka dalam segala usaha yang mereka lakukan. Biarlah mereka juga boleh tetap mengandalkan Tuhan dan mendidik kami adik-adik sekolah minggu agar kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua kakak sekolah minggu yang sudah mempersiapkan ibadah secara online ini. Mari Tuhan berkati, berikan kesehatan yang terbaik bagi kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah mereka pun boleh tetap bersuka cita dalam mempersiapkan ibadah, dan semua yang dilakukan biarlah mendatangkan berkat bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar nanti kami akan menyelesaikan ibadah kami. Biarlah kami tetap ada dalam sukacita Tuhan, dan biarlah kami pulang dengan membawa berkat Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Tuhan yang kudus, tinggal menyertai adik-adik sekolah minggu bersama orang tua, menyertai dan memberkati kakak-kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ada